Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, karena masih dalam keadaan sehat. Harapan Bapak, kalian tetap sehat juga walaupun situasi saat ini masih dalam penuh tantangan. Tapi Bapak yakin bahwa kalian pasti bisa untuk mengatasinya. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika ketua kelas memimpin kita dalam doa. Kepada ketua kelas, saya persilakan. Baik, amin. Terima kasih ketua kelas. Terlebih dahulu Bapak akan mengabsensi kalian. Bapak harap kalian bisa menjawab dengan baik dan dengan penuh semangat. Yang pertama, Rini Yani. Ya, hadir. Terus Marcos. Hadir. Ya, terima kasih. Sunidar. Hadir. Nen Putriani. Oke, hadir. Chris Jules. Oh, ini ketua kelas. Chris Jules kenapa absen? Udah ada informasi? Oh, baik. Harapan Bapak ketua kelas minggu depan Chris Jules sudah bisa hadir. Dan kalau bisa hari ini udah bisa diingatkan bahwa untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan Bapak menghimbau agar hadir tepat pada waktunya. Baik, mungkin pada saat ini Bapak akan memberikan berupa kesemangatan dulu untuk anak-anak, karena saya lihat pada pagi hari ini wajah kalian sungguh sangat ceria. Kalau Bapak bilang gajah, kalian jawab kecil. Terus kalau Bapak bilang semut, kalian jawab besar. Baik, gajah. Ya, betul. Semut. Ya, mantap. Gajah, semut, gajah, semut. Nah, itu siapa di sana? Sini, maju ke depan. Iya, kita cari satu orang lagi. Semut, gajah, semut. Iya, ini si cewek. Ya, kalian diberikan berupa sanksi bagi orang yang tidak konsentrasi, yaitu silakan kalian tunjuk salah seorang teman-teman kalian yang bisa kalian buat untuk ketawa. Diusahakan teman-teman kalian itu yang menurut penilaian kalian wajahnya masih mengekspresikan suasana hati yang sedih. Tapi jangan tunjuk Bapak ya, karena Bapak setiap hari selalu semangat. Iya. Oke. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman, apakah minggu kemarin ada penugasan? Ya, baik, terima kasih. Kemudian Bapak akan mencoba menanyakan kepada beberapa peserta didik mengenai materi minggu lalu. Sebelum Bapak tunjuk,
Ada yang bisa memberikan argumentasi apa materi yang telah kita bahas minggu lalu? Saya persilakan. Iya, Riniari, masuk, lanjut. Baik, terima kasih Riniani, berikan tepuk tangan. Sangat luar biasa, di pagi hari ini masih memiliki semangat yang dahsyat, ekspresi yang sangat bahagia, senang sekali. Selain Riniani, apakah masih ada yang lagi? Iya, Marcos, lanjut. Iya, terima kasih. Nah, Bapak akan tanya kepada Chris. Menurut Chris, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Tadi udah ada beberapa teman-teman yang telah menyampaikan argumentasi tentang demokrasi. Sekarang saya tunjuk kepada Chris. Iya, nggak apa-apa. Salah benar itu masalah belakangan. Yang penting punya kemauan. Itu dulu yang menjadi dasarnya. Dalam suatu pendidikan, justru akan memberikan pembelajaran apabila terdapat hal-hal yang tidak dimengerti. Jadi dalam pembelajaran sama Bapak tidak ada punishment. Lebih baik untuk berkata, lebih baik untuk berani daripada tidak berbuat sama sekali. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Chris, kalian memang dahsyat. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak harap bahwa kalian masih tetap semangat baik di pembelajaran Bapak ini maupun di pembelajaran lainnya. Tetap berusaha untuk mencerna, menganalisis dan memberikan argumentasi yang kuat yang didukung dengan teori-teori tertentu, sehingga nanti ketika kelak kalian keluar dari dunia pendidikan ini sebagai pelajar dan statusnya akan naik level menjadi pengajar atau dosen ataupun di bidang instansi lainnya manapun nanti, kalian bisa terbiasa untuk berpola pikir secara kritis. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran kali ini diharapkan setiap peserta didik mampu untuk menganalisis apa saja nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keagamaan, pemerintah, bahkan dimanapun nanti dia menjadi orang atau bagian dari lingkungan itu. Pasti tidak ada satupun nilai-nilai yang terkandung dalam lingkungan itu yang tidak dilaksanakan. Pasti ada. Dan apa yang disampaikan, apa yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentu mengandung nilai-nilai Pancasila. Karena kalau kita ketahui nilai Pancasila itu terdiri dari beberapa butir. Oke. Untuk pertemuan saat ini, Bapak akan memberikan berupa diskusi. Jadi karena kalian tadi ada beberapa orang, ada 6 siswa, Bapak akan buat dalam kelompok kecil, masing-masing terdiri dari 3. Apa yang menjadi tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah kalian menganalisis apa saja nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Jadi di sini Bapak akan bagikan poin-poinnya. Yang pertama untuk nilai Pancasila yang terkandung dalam keluarga, masyarakat, itu akan dijadikan satu kelompok. Jadi kalian harus mencerna dan menganalisis berdasarkan fakta nilai-nilai Pancasila yang telah terimplementasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sementara untuk kelompok kedua, silakan menganalisis apa saja nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam bidang pendidikan dan pemerintah. Oke. Untuk pembagian kelompok, karena kalian berenam, silakan kalian tentukan sendiri. Bapak harap bahwa
kelompok yang kalian tentukan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan karena ada kepentingan tertentu. Atau mungkin karena ini suka dengan ini, akhirnya tidak mau bergabung. Kalian Bapak harapkan pemikiran seperti begitu tidak terjadi kepada peserta didik. Baik, Bapak persilakan. Saya berikan waktu 3 menit. Baik, Bapak kira udah punya untuk kelompok 1? Silakan, sampaikan. Baik, terima kasih. Kelompok 1 sangat luar biasa. Bagaimana untuk kelompok 2? Dari hasil diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok 1, apakah ada yang perlu ditanggapi atau diberikan kritikan? Bapak persilakan. Bebas sebebas-bebasnya, tapi sopan. Ya. Oh, luar biasa, dahsyat. Terima kasih kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Apakah argumentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 2 dapat diterima? Iya, luar biasa. Bapak percaya bahwa apa yang telah kalian sampaikan, apa yang telah diberikan pada saat ini sangat berfungsi dan bermanfaat dalam jangka waktu panjang. Karena tanpa kita sadari, pergeseran-pergeseran nilai saat ini dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan masyarakat sangat-sangat minim. Maksudnya sangat-sangat maksimal. Sehingga harus melibatkan beberapa pihak-pihak atau istilahnya stakeholder yang dapat menunjang keberhasilan. Bagaimana upaya-upaya tertentu, salah satunya dari peran kita sebagai pelajar harus menjadi role model di tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga nanti dapat mengetahui bahwa nilai-nilai antara yang baik dan yang buruk dapat dibedakan secara langsung oleh orang-orang di sekitar kita. Kenapa bisa dibedakan? Karena kita menjadi role model. Kita yang memberikan pemahaman, tidak mesti harus memberikan seminar. Cukup dengan perilaku kita, cukup dengan gaya kita, gaya kehidupan kita, maka orang lain secara tak langsung dapat terinspirasi dan dapat mengikuti bahwa si A, si B, si Rini atau si Chris telah menjadi role model dan wajib untuk ditiru. Walaupun output dari gaya yang telah ditiru oleh si A atau si B ini tidak dapat kita amati secara langsung, karena setiap proses yang dilakukan hasilnya tidak secara instan langsung diamati, tetapi harus melalui beberapa proses tertentu. Oleh karena itu, dengan diskusi ini yang telah disampaikan oleh kelompok 1, kita dapat mengamati dan dapat mengimplementasikannya dan sekaligus menjadi agen perubahan di manapun kita berada. Untuk kelompok 1, Bapak ucapkan banyak terima kasih, kalian luar biasa, bisa menyampaikan dengan singkat, padat, dan jelas, dan dibuktikan dengan argumentasi teori-teori yang sangat mendukung, sehingga dari sini Bapak bisa mengetahui bahwa pola pikir kritis telah kalian miliki. Baik, sekarang kita masuk untuk kelompok 2. Bapak persilakan, jangan sampai kalah saing dengan kelompok 1. Ya, Bapak persilakan. Iya, terima kasih, berikan tepuk tangan. Sangat dahsyat, sangat luar biasa untuk kelompok 1. Maaf, kelompok 2. Ini tidak kalah saing dengan kelompok 1. Sangat luar biasa, sehingga dari kepribadian kalian, dari gaya bicara kalian dapat tercermin bahwa kalian sebenarnya merupakan orang-orang hebat, punya talenta yang luar biasa. Hanya saja di sini butuh pengarahan koordinator yang dapat membedah bagaimana cara agar keterampilan yang telah dimiliki itu dapat kalian perankan dan dapat bermanfaat bagi semua orang dan untuk diri sendiri. Sebelum Bapak jelaskan selanjutnya untuk kelompok 2, Bapak persilakan. Untuk kelompok 1, berikan argumentasi sepuas-puasnya. Baik, terima kasih kelompok 1. Sangat luar biasa, sangat dahsyat juga. Ini kalian bisa memberikan argumentasi yang sangat dahsyat. Bapak menjadi salut. Ternyata di generasi saat ini, jika Bapak bandingkan dengan pola pikir Bapak di usia-usia 80-an,
sudah terjadi suatu peningkatan dari cara pola pikir yang kritis. Dulu waktu Bapak masih muda tidak seperti pola pikir kalian ini. Artinya dalam berpola pikir hanya sebatas apa yang Bapak ketahui saja. Bagaimana untuk memberikan argumentasi-argumentasi yang kuat, didukung dengan teori-teori yang kuat, itu sangat terbatas karena di zaman Bapak dulu teknologi masih belum berkembang. Tapi pada saat ini kalian sangat luar biasa. Artinya kalian tidak menjadikan teknologi yang ada sebagai fokus utama atau istilahnya sebagai pusat dari pola pikir. Tetapi kalian bisa berpikir secara kritis. Selain ada teori, kalian bisa menganalisis, kalian bisa menjabarkan dengan baik dengan bahasa sendiri. Dan keterampilan-keterampilan itu kemampuan seperti itu tidak semua orang miliki. Mengapa Pak saya katakan tidak semua orang miliki? Di usia seperti kalian itu kebanyakan yang cuek atau sifatnya acuh tak acuh. Artinya mereka copy paste. Harapan Bapak dengan prosedur-prosedur seperti inilah nanti kelak kalian dibentuk menjadi kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai tadi. Masuk pada nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Apa saja nilai-nilai? Misalnya nilai agama. Nilai agama sebenarnya itu diajarkan kepada semua agama. Misalnya nilai agama di sini menghargai itu termasuk dalam agama. Sopan santun, menghargai orang tua, menjaga kebersihan. Itu juga sudah merupakan nilai-nilai agama atau nilai religius. Istilahnya pada nilai atau dalam Pancasila masuk dalam sila ke-1, nilai ketuhanan. Kemudian nilai kemanusiaan. Kemanusiaan itu ya artinya kita mampu memperlakukan orang lain sesuai dengan tuntutan atau sesuai selayaknya seperti manusia. Bagaimana cara kita untuk memperlakukan manusia seperti manusia? Ya dengan cara kita bersikap sopan santun. Dari tutur kata pun kita harus memberikan penilaian atau bisa menjadi role model dan bisa mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebenarnya di sekitar kita ini ada banyak nilai-nilai, tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah nilai-nilai itu telah terimplementasikan dengan baik atau belum? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang ini. Bapak yakin bahwa kalian nanti menjadi salah satu role model yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu. Walaupun tidak secara sempurna, ya memang manusia tidak ada yang sempurna. Tapi saya percaya, Bapak percaya bahwa dimanapun nanti kalian ditetapkan, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, keagamaan, sosial, kementerian, ataupun apapun status kalian kelak, bahkan ke dalam pimpinan keluarga sekalipun atau kepala keluarga sebagai satuan unit terkecil, harus benar-benar mampu mengimplementasikan, harus benar-benar mampu memberikan instruksi, menghimbau, menjadi role model bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita diatur oleh nilai-nilai tertentu, dan nilai tertinggi adalah nilai ketuhanan. Sampai di sini ada yang ditanya? Ya, baik. Terima kasih, Chris. Pertanyaan yang luar biasa. Di sini Chris bertanya bahwa mengapa dalam negara Indonesia, khususnya di lingkungan keluarga, masih terdapat generasi-generasi yang tidak dapat mencerminkan nilai itu. Baik, sebelum Bapak menjawab atau menanggapi, Bapak persilakan kepada teman-teman, kepada anak-anak untuk memberikan argumentasi. Saya persilakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Oke, Sunida. Ya, Bapak persilakan. Tepat sekali. Masih ada lagi? Nani Putriani, coba berikan argumentasi yang mendukung. Iya, luar biasa. Terima kasih untuk kalian semua. Jadi begini, mengapa generasi ini sebenarnya masih ada yang tidak dapat mencerminkan nilai-nilai seutuhnya? Pertama dulu, dalam kehidupan sehari-hari,
Seseorang yang bersikap baik bisa saja di titik tertentu bisa berlaku buruk. Buktinya, pada saat ini banyak koruptor. Sebenarnya koruptor itu bukan mereka tidak mengerti. Mereka mengerti. Bukan mereka tidak memahami. Mereka memahami. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah implementasinya itu? Apakah ketika ada status sosial yang dimiliki mampu mempertahankan perilaku yang baik atau justru sebaliknya? Itu yang menjadi pertama. Yang kedua, mengapa generasi sekarang ini masih biasa-biasa saja, masih banyak yang menyimpang? Itu sebenarnya banyak faktornya. Bisa dari faktor keluarga. Ada beberapa pengalaman Bapak dari pemuda-pemuda, anak-anak generasi sekarang ini banyak yang berperilaku menyimpang. Mengapa? Dalam keluarganya tidak ada dukungan. Keluarganya atau orang tuanya sibuk bekerja, berasal dari keluarga broken home, sehingga hati anaknya itu terluka. Dan ini yang harus kita waspadai. Makanya kita juga sebagai pelajar nanti tidak hanya fokus pada pelajar, tapi harus memperhatikan di sekitar kita. Dan itu tanggung jawab kita sebagai pelajar, sebagai orang-orang yang mengerti bagaimana keadaan negara atau keadaan generasi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pengaruh-pengaruh dari teknologi, pengaruh-pengaruh dari kebudayaan, dan banyak lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini semakin hari semakin terbuka, bebas untuk diakses. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah dengan terbukanya dunia ini perilaku buruk menjadi menurun, atau yang menurun adalah perilaku baik? Oleh sebab itu Bapak himbau untuk kita semua, mari kita tetap bersama-sama menjaga keutuhan nilai-nilai ini. Satu atau dua orang kita memperhatikan bagaimana perilakunya, atau fokus untuk menjadi role model, itu udah sangat luar biasa. Dan apalagi kalau dalam satu instansi atau dalam satu lingkungan, satu pemerintahan pun kita bisa mengajak yang lain untuk bersama-sama mempertahankan nilai itu udah luar biasa, sangat luar biasa. Dan yang terutama adalah kita mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Itu saja Bapak kira untuk pertemuan kali ini. Bagaimana Chris? Sudah paham? Oh maaf, siapa? Oh Neng Portriani, bagaimana? Udah paham? Baik, terima kasih. Bapak rasa untuk pertemuan kali ini udah dipahami semua dan kita cukupkan, atau masih ada lagi? Oh ya, baik, cukup. Karena cukup, Bapak harap bahwa dengan pembelajaran hari ini kalian tetap semangat, tetap mempertahankan, tetap menjadi role model, dan bahkan menjadi nanti agen perubahan kelak dan orang-orang yang luar biasa. Oh ya, apa Suliar? Ada pertanyaan? Yang lanjut. Oh ya, untuk pertemuan kali ini tugas masih belum ada, karena minggu depan kita usahakan untuk mengejar materi dulu. Dan Bapak harap nanti kalian bisa berdiskusi lebih dalam lagi kalau memang ada yang hal-hal yang tidak dimengerti. Untuk minggu depan yang menjadi pembahasan kita adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Bapak harap kalian semuanya persiapkan apa yang menjadi argumentasi yang kuat, pertanyaan sebanyak-banyak mungkin, sehingga nanti di ruang diskusi ini kalian pulang semuanya paham tanpa apapun, tanpa kendala, tanpa ketinggalan. Jadi pertemuan-pertemuan berikutnya bisa lebih bermanfaat, bisa lebih dahsyat kalian, dan kelak menjadi orang-orang hebat. Itu saja, Bapak ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jalankan ibadah, dan terus berkarya. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Oke.